Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Saya minta maaf ya, ternyata saya belum bisa up ceritanya untuk setiap hari. Dan hari ini saya akan lanjutkan ceritanya masih bersama dengan novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Meskipun begitu, wanita di depan Tiara itu kelihatannya tidak bisa diatur. Apalagi Pandu juga kelihatannya menghindarinya. Melihat bagaimana ekspresi dari sekretarisnya, setelah memikirkan sekilas, Tiara memutuskan untuk membuat sebuah rencana. Sambil duduk di sofa dengan tenang, dia berkata dengan dingin, "Ini bukan tempat di mana kamu bisa berulah. Jika kamu tidak punya urusan di sini, kamu harus pergi." Melihat Tiara yang berlagak seperti bos di tempat itu, Iva tidak bisa menahan rasa jengkelnya. "Memangnya siapa kamu? Berani-beraninya kamu menyuruh saya pergi. Kamu harus tahu siapa yang sebaiknya pergi." Iva bersikeras untuk tetap di sana. Tidak hanya itu, dia berencana untuk mengusir Tiara dari sana. Karena itu, Iva menatap Tiara dengan tajam. Meskipun Tiara tidak tahu pasti isi pikiran Iva, dia bisa menduga apa yang diinginkan Iva. "Katakan, siapa dari kami yang harus pergi, dia atau saya?" Tiara sedang ingin bermain-main dengan Iva, jadi dia menoleh ke arah sekretaris Pandu. Saat mendengar ucapan menyakitkan Tiara, Iva juga ikut menatap sekretaris itu. Lalu dengan nada tajam dia bertanya, "Iya, katakan, dia atau saya yang seharusnya pergi?" Sekretaris itu diam-diam menangis di dalam hati. Rasanya kemalangan tiba-tiba saja menimpanya. Ditambah lagi dia tidak boleh menyakiti hati kedua wanita itu. Meskipun begitu, dia harus tetap membuat pilihan. Bagaimanapun, yang satunya adalah kakak bosnya, sementara yang lainnya hanyalah putri dari seorang klien. Jadi orang bodoh juga tahu harus berpihak kemana. "Maaf atas gangguannya, saya akan mengantarnya keluar." Sekretaris itu meminta maaf kepada Tiara dengan penuh hormat sebelum melangkah maju dan berkata, "Nona Iva, silakan ikut saya. Jika tidak, Pak Pandu mungkin akan marah pada Anda saat dia kembali nanti." Iva menatap sekretaris itu dengan tidak percaya. "Kamu benar-benar menyuruh saya untuk pergi?" Saat ini dia sangat marah sampai matanya menatap Tiara dengan semakin tajam. Jika pegawai Pandu bahkan sangat melindungi wanita ini, dia pasti orang yang spesial untuk pria itu. Kalau begitu, saya justru semakin tidak boleh pergi. Memikirkan hal itu, Iva mengabaikan sekretaris itu dan melangkah ke arah Tiara. Dengan tangan bersilang, dia menatap Tiara dari atas ke bawah dengan sikap angkuh. Hanya saja semakin dia menatap Tiara, dia semakin iri padanya. Harus dia akui kalau Tiara memang lebih cantik daripada dirinya. Meski begitu, dia tetap memberinya peringatan. "Saya tidak peduli siapa kamu, tapi Pandu adalah pria yang saya sukai. Jadi bersiaplah kalau kamu ingin bersaing dengan saya. Tapi saya beritahu kalau sayalah yang nantinya akan mendapatkannya." Tiara mengerutkan alisnya tak senang begitu mendengar pernyataan angkuh itu. Menyukainya tidak membuat dia otomatis jadi milikmu kan? Tentu saja iya.
Karena saya menyukainya, maka dia adalah milik saya. Orang-orang hanya bisa bermimpi untuk merebutnya dari saya. Iva memang angkuh dan egois. Tiara merasa sangat kesal sampai dirinya hampir saja mengejeknya. Percaya diri sekali kamu. Saya sudah bertahun-tahun tinggal bersamanya, dan tidak pernah ada orang yang berani mengatakan hal seperti itu kepada saya. Memangnya siapa? Kamu sampai berani menyuruh saya untuk bersaing. Apa? Kamu tinggal bersama Pandu? Iva terlihat kaget dan terdiam sejenak, lalu dia menatap Tiara dengan penuh keirian dan bertanya sambil menggetakkan giginya, "Apa hubunganmu dengan Pandu?" Tiara sama sekali tidak menyukai sikapnya dan langsung balik bertanya, "Kenapa saya harus memberitahumu?" Melihat Tiara yang sedari tadi bersikap tenang, Iva menarik nafas beberapa kali dan mencoba untuk menenangkan diri. Wanita ini pasti sengaja memprovokasi saya. Batin Iva. Iva sudah pernah melakukan penyelidikan sebelumnya dan mengetahui kalau Pandu tidak sedang menjalin hubungan dengan siapa-siapa. Setelah itu dia kembali mendapatkan rasa percaya dirinya dan mengancam Tiara dengan angkuh. Memang benar, kalau kamu tidak perlu memberitahu saya. Tapi apa kamu tahu siapa saya? Saya selalu mendapatkan apa yang saya mau. Jadi saya sarankan kamu untuk melepaskan Pandu sekarang, atau kamu nantinya akan berakhir menderita. Begitu selesai mengatakan itu, sekretaris itu tiba-tiba saja menghampirinya. Di saat yang sama, dia juga tidak bisa berkata-kata. Dia pikir gadis itu tidak mencari tahu soal keluarga Pak Pandu saat dia memutuskan untuk mengejarnya. Dia terus membayangkan bagaimana reaksi menarik Iva jika dia tahu identitas Tiara yang sebenarnya. Tiara tidak tahu apa yang sedang dipikirkan sekretaris itu. Dia menatap Iva dengan tatapan yang semakin tidak senang di matanya. Dia pikir adiknya apa? Barang. Raut wajah Tiara tanpa sadar menjadi dingin dan dia berkata dengan kesal, "Saya tidak peduli siapa kamu, tapi kamu seharusnya menaati peraturan yang ada di sini. Ini bukan tempat di mana kamu bisa melakukan apapun sesukamu." "Saya tidak boleh melakukan apapun di tempat ini, tapi kamu boleh." Iva membalas ucapannya tanpa pikir panjang. Emosi terus meluap di dalam dirinya. Beraninya jalang ini menegur saya. Dia pikir siapa dirinya? Tiara memicingkan matanya dan menghadapi Iva dengan gusar. "Jika kamu tidak percaya, saya bisa menyuruh orang untuk mengusirmu keluar sekarang. Setelah itu, kamu akan paham siapa bosnya di sini." Bagaimanapun juga Tiara harus membuat Iva paham kalau di sini bukanlah tempatnya untuk membuat keributan. Itu akan berdampak pada pekerjaan Pandu nantinya. Meski begitu, Iva tidak menghiraukannya sama sekali. Dia hanya berpikir kalau Tiara bergantung pada pengaruh yang dimiliki Pandu di sini untuk menggertaknya, dan itu membuatnya merasa sangat kesal. "Memangnya kamu pikir siapa dirimu? Beraninya kamu menceramai saya." Iva mendekatinya dengan marah dan mengangkat tangannya hendak menampar Tiara. Tatapan mata Tiara berubah tajam saat tangannya semakin dekat dengan wajahnya. Tepat saat dia hendak mengangkat tangannya untuk melindungi diri, sebuah tangan ramping muncul dan memegang pergelangan Iva dengan kuat. Pandu berdiri di depan Tiara. Wajahnya terlihat serius saat dia berkata dengan marah, "Iva Turino, apa yang kamu lakukan?" Dia tidak menyangka kakaknya akan ditampar begitu dia kembali. Itu membuatnya sangat marah. Dia selalu tidak ingin melihat kakaknya menderita.
Namun sekarang seseorang hendak menampar kakaknya di wilayah kekuasaannya sendiri. Apa mereka tidak menghargainya sama sekali? Saat sang sekretaris sadar kalau bosnya sudah kembali, dia menghela nafas lega. Jika Iva benar-benar menampar Tiara, semuanya akan menjadi rumit. Iva terkejut melihat Pandu yang terlihat marah. Dia segera menarik tangannya dan menyembunyikan keangkuhannya, dan raut wajahnya juga berubah total. Pandu, saya datang ke sini untuk menunggumu, tapi saya malah bertemu dengan wanita ini di ruanganmu. Dia sangat kejam terhadap saya. Seolah baru saja menemukan tamengnya, dia membuat pernyataan terlebih dahulu dan menatap Tiara dengan raut penuh kemenangan. Dia memanfaatkan pengaruhmu di kantor untuk mengusir saya tadi. Selain itu, dia hanya mendekatimu karena dia punya niat buruk. Jadi kamu harus segera mengusirnya dari sini. Pandu tertawa keras dengan rasa marah saat mendengar itu. Apa gadis ini menyuruh saya untuk mengusir kakak saya sendiri? Dia pikir siapa dirinya? Saya yang menyuruhnya untuk tetap berada di ruangan saya. Dan juga, dia tidak perlu bergantung pada pengaruh saya di sini. Dia berhak melakukan apapun di perusahaan saya. Hati Tiara menghangat saat mendengar sang adik membelanya. Karena itu dia hanya diam dan menunggu Pandu menyelesaikan semuanya bersama Iva. Namun Iva menatap Pandu dengan tidak percaya, seolah tidak bisa menerima apa yang baru saja didengarnya. Hal itu membebaninya, terutama saat dia merasa kalau Pandu akan melindungi Tiara sekuat tenaga. Bagaimana bisa? Tanya Iva sambil menggigit bibir bawahnya seolah tidak mau menerima kenyataan. Apa hubungan kalian berdua? Itu bukan urusanmu. Pandu merasa kalau itu adalah masalah pribadinya dan dia tidak perlu menjelaskan apapun pada Iva. Saat Iva melihat Pandu yang menjadi sangat tidak ramah padanya, dia menjadi semakin kesal dan amarahnya semakin besar. Dia ingat kalau Tiara menggunakan nada bicara yang sama dan mengatakan hal yang sama kepadanya sebelumnya. Bagaimana bisa itu? Bukan urusan saya. Di saat saya menyukaimu. Karena saya tidak menyukaimu. Pandu menolaknya tanpa ragu sementara tatapan tidak sabar mulai muncul di matanya. Sayangnya Iva tidak menyadari itu. Gadis itu menunjuk ke arah Tiara dan bertanya, "Jika kamu tidak menyukai saya, apa kamu menyukainya?" "Siapapun yang saya sukai bukanlah urusanmu," balas Pandu dengan dingin. Kesabarannya akhirnya habis sehingga dia berkata, "Saya tidak akan mempermasalahkan kamu yang memaksa masuk ke dalam ruangan saya demi ayahmu. Tapi ini akan menjadi terakhir kalinya kamu melakukannya. Bawa dia keluar." Sekretarisnya tidak berani mengulur-ngulur tugasnya lagi karena dia menyadari kalau Pandu sudah sangat marah sekarang. "Nona Iva, silahkan ikut saya." "Saya tidak akan pergi." Iva mengabaikan sekretaris itu dan menatap Pandu dengan keras kepala. Raut wajahnya sangat dingin sekarang dan dia memperingatinya. "Nona Iva, saya tidak ingin memperbesar masalah ini demi kerjasama di antara perusahaan kita. Tapi jika kamu masih belum bisa memahami situasinya, saya harap kamu tidak akan marah jika Satpam datang ke sini dan mengusirmu keluar." "Pandu Romario, teganya kamu melakukan ini pada saya." Iva merasa sangat jengkel. Meski begitu, dia sangat yakin jika dirinya bersikeras untuk tetap berada di sana, Pandu akan langsung mengambil tindakan. Tanpa ingin mempermalukan dirinya sendiri ataupun ingin membuat dirinya menjadi lelucon,
Dia memandang Tiara dengan tidak senang dan mengancamnya sambil menggetakkan giginya. Ini belum selesai. Setelah itu, dia membalikkan langkah kakinya dan meninggalkan ruangan itu setelah dia menyampaikan ancamannya. Setelah Eva memasuki lift, dia mengingat penghinaan yang dirasakannya di dalam ruangan tadi dan menggetakkan kakinya dengan kesal. Dia menggetakkan giginya dan berkata, "Dasar bodoh, beraninya dia menyentuh milik saya. Saya tidak akan melepaskannya." Di sisi lain, Tiara yang berada di ruangan Pandu tidak menanggapi perkataan Eva sama sekali. Dia menyuruh Pandu untuk duduk di sofa dan tersenyum. "Apa pekerjaanmu sudah selesai?" Pandu mengangguk dan meminta maaf. "Maafkan saya atas kejadian tadi. Kamu tidak digertakan." "Apa saya terlihat seperti orang yang bisa digertak?" Tiara tertawa dan mengubah topik pembicaraan dengan bertanya, "Tapi ada apa dengan gadis itu? Kenapa dia sangat menyebalkan?" Mendengar pertanyaan itu, Pandu mulai menjelaskan apa yang terjadi kepada Tiara secara singkat. Dia adalah Eva Turino dan keluarganya memiliki grup Turino. Ketika berkunjung ke sana untuk mendiskusikan bisnis dengan mereka beberapa waktu lalu, saya tidak begitu yakin apa yang telah terjadi, tetapi tiba-tiba saja dia menggoda saya. Otaknya sangat mungkin bekerja menyimpang, tetapi tak apalah, saya bisa menghadapinya. Tiara mengangguk mendengarnya. Dia percaya adiknya dapat menangani urusan ini. Namun ketika mengingat banyak kejadian sebelum ini, dengan agak cemas Pandu mencoba mencari konfirmasi lagi. "Apakah kamu benar-benar tidak terganggu oleh tingkah perempuan ini sebelumnya?" "Tidak," jawab Tiara sambil tersenyum, kemudian tidak ingin membahas orang yang bisa mengganggu suasana hati mereka. Tiara mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, "Bagaimana kabar perusahaan akhir-akhir ini? Semua berjalan baik dan lancar, bukan?" "Iya, bagus. Semua berjalan lancar dengan bantuan Niko." Pandu menyampaikan hal yang baik sambil tidak lupa memberi penghargaan pada Niko. Tiara terharu oleh apa yang dilakukan Niko setelah mendengar pengakuan adiknya. Tiara selalu cemas orang-orang akan memandang rendah adiknya karena kekhususan yang dimilikinya. Kini dengan bantuan Niko dan kemampuan Pandu, semua kekhawatirannya luruh. Meskipun perempuan itu bukanlah pilihan yang bagus, Pandu sudah sanggup membuat dirinya dikagumi. Setelah itu Tiara tidak bisa menahan tawa. Pandu bingung ketika mendengar tawa Tiara yang tiba-tiba itu. "Tiara, apa yang kamu tertawakan?" Tiara tidak menyembunyikan kegeliannya dan tetap menyeringai. "Saya khawatir kamu tenggelam dalam kesibukan kerja dan akhirnya mengabaikan kehidupan cintamu. Tetapi mengamati situasi saat ini, tidak ada yang perlu saya takutkan lagi. Kemampuanmu sudah cukup untuk menarik perhatian banyak gadis. Walaupun saya berharap untuk berikutnya, kamu akan menarik hati perempuan normal." Setelah berkata, Tiara melirik Pandu dengan tatapan menggoda. "Tiara." Pandu menatap gemas kakaknya dan tidak percaya. Kakak beradik itu bercanda beberapa saat sebelum Tiara bertanya lagi. "Apakah kamu memeriksakan keadaan kakimu lagi baru-baru ini?" Wajah Pandu merona merah sambil berpikir apakah harus mengatakan hal yang sebenarnya atau berbohong pada kakaknya. Namun Tiara sudah tahu jawabannya sebelum Pandu mengatakan pilihannya. "Kamu tidak melakukan pemeriksaan, bukan?"
Dengan perasaan bersalah, Pandu mengakui, "Memang belum. Saya terlalu sibuk dengan pekerjaan." Jawabannya membuat Tiara melotot tajam marah. "Apa yang saya katakan sebelum ini? Saya bilang, kamu harus menyediakan waktu untuk memeriksakan kedua kakimu. Kamu berjanji akan melakukannya, tetapi lupa begitu saja semua yang saya katakan, bukan?" "Tiara, jangan mengamuk. Saya pasti akan ke rumah sakit begitu ada waktu." Pandu tersenyum tenang. Sayangnya Tiara malah mendengus pelan. "Itu akan makan waktu lama. Bagaimana kalau begini saja? Tunda semua jadwal dan rencana kerjamu untuk besok. Saya akan mengantarmu ke rumah sakit." Pandu tidak berani menolak usul kakaknya dalam hal ini. Setelah itu Pandu mengajak Tiara minum teh begitu selesai dengan urusan pekerjaannya.